Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Zusfaica Kafira dengan NIM G002561 dari kelompok A4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Untuk laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusty, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusty kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi ovalet. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, untuk yang pertama dari sirkulasi fetal. Jadi awalnya darah dari ibu akan masuk ke plasenta, kemudian menuju ke vena umbilikalis yang kaya akan oksigen atau O2. Lalu darah akan menuju ke ductus venosus, ke vena porta hepatica, kemudian ke vena cava superior et inferior yang bermuara ke atrium dexter. Nantinya darah akan langsung masuk ke atrium sinister lewat struktur yang namanya foramen ovale di bagian sini. Nah, kemudian atrium sinister akan memompa darah ke ventriculus cordis yang sinister menuju ke aorta. Nantinya setelah dari aorta akan mengalir sistemik ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke core melalui vena cava superior et inferior. Nah, kemudian darah akan masuk ke atrium dexter, kemudian ke ventriculus cordis yang dexter, lalu dipompa ke tungkus pulmonal. Nah, sebelum keluar di sini, darah itu akan langsung masuk ke aorta lewat struktur yang namanya adalah ductus arteriosus. Nah, kemudian dari aorta, darah akan menuju ke aorta descendens, kemudian ke arteri iliaca communis, ke arteri umbilicalis, hingga akhirnya keluar lewat plasenta. Selanjutnya, untuk salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, itu adalah PDA atau patent ductus arteriosus. Nah, jadi di sirkulasi fetal tadi, ductus arteriosus berfungsi untuk mengalirkan darah langsung dari trunkus pulmonal ke aorta, karena paru-paru pada bayi itu belum bisa berfungsi secara optimal. Nah, normalnya saat lahir itu nanti akan mengalami obliterasi menjadi ligamentum arteriosum. Ini awalnya ada ductus arteriosus akan menjadi ligamen. Nah, tekanan di aorta itu kan lebih tinggi daripada tekanan di arteri pulmonal karena dia itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, pada pasien yang mengalami PDA, darah yang ada di aorta itu akan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, karena masuk ke arteri pulmonalis, otomatis paru-paru tuh akan menerima kelebihan darah yang bisa menyebabkan edema paru. Dan juga ada komplikasi lain seperti sesak napas, kemudian juga bisa terdengar suara murmur atau bising jantung, dan jika kondisinya udah berat, itu juga bisa mengalami gagal jantung. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi arteri dan vena di jantung, yang pertama dari arteri. Jadi awalnya itu dari aorta. Dari aorta kemudian ke aorta ascendens. Di sini arteri dari jantung tuh bakal terbentuk yaitu arteri koronaria yang mana itu ada di permukaan jantung atau di subperikardium. Nah, nantinya arteri koronaria itu bakal bercabang menjadi dua, yang dextra dan juga sinistra. Nah, yang dextra itu akan bercabang menjadi tiga. Nah, di sini dia akan ke belakang dari auricula yang dextra menjadi ramus nodus sinuatrialis atau ramus nodus SA. Kemudian nantinya ke depan sini dia akan di pinggir sini menjadi ramus marginalis yang dextra, kemudian ke belakang di sini dia akan menjadi ramus interventricularis posteriores atau PDA atau posterior descending artery. Kemudian untuk yang sinistra itu akan bercabang menjadi dua. Awalnya akan berjalan ke depan, turun ke depan ini namanya ramus interventricularis anterior atau LAD, left anterior descending artery. Nah, nantinya dia juga bakal mencabangkan diri menjadi ramus lateralis. Kemudian, selain ke depan, arteri koronaria sinistra juga bakal memutar ke belakang menjadi ramus circumflexa, yang nantinya dia juga bakal mencabangkan diri menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, sedangkan untuk venanya, mayoritas vesa venosa pada core itu akan bermuara pada sinus coronarius menuju ke atrium dextrum. Jadi ini sinus coronarius. Nah,
dia tuh muara dari beberapa vena, yaitu vena cavae magna, vena cavae yang parva, kemudian vena cavae posterior, vena cavae media, kemudian juga vena obliques atria sinistra, dan juga vena posterior ventricular sinistra. Nah, selain bermuara ke sinus coronarius, ada juga vena yang langsung bermuara ke atrium dextrum. Namanya vena caudis minima yang bakal melalui foramina venarum cavarum. Nah, untuk soal laporan yang kedua, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat di lubang di hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muaranya atau drainase masing-masing sinus serta jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus yang lainnya. Jadi yang terkait sinus paranasal, dia itu adalah sekelompok rongga di dalam hidung, maaf, di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kafum nasi melalui ostium. Nah, dia ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, ada beberapa. Yang pertama, ada sinus maxillaris di bagian sini yang paling besar atau antrum haemori. Kemudian ada sinus frontalis di os frontal, ini, kemudian ada selula ethmoidalis yang bakal menjadi selula ethmoidalis yang anterior dan juga posterior, kemudian ada juga sinus sphenoidalis di bagian sini. Nah, fungsinya dari sinus paranasal itu mengurangi berat relatif tenggorok, kemudian juga meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, kemudian juga melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi yang kita hirup, serta berperan dalam pertahanan tubuh. Kemudian untuk meatus nasi dan juga drainase sinus. Jadi di dinding lateral kafum nasi itu punya tiga lengkungan yang bertingkat yang namanya kongka. Ada kongka nasalis yang superior, media, dan juga inferior. Nah, nantinya ketiga kongka ini akan membagi kafum nasi menjadi empat ruangan, empat saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis yang nantinya dia bakal menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian di sini ada meatus nasi yang superior, yang mana dia bakal menjadi muara dari selule ethmoidalis yang posterior. Kemudian ada meatus nasi yang media. Di sini ada beberapa bangunan. Yang pertama ada bula ethmoidalis di sini, yang bentuknya kayak kubah. Dia bakal menjadi muara dari selule ethmoidalis yang media. Kemudian ada hiatus semilunaris yang bentuknya kayak setengah bulan ini. Dia bakal menjadi muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum yang ada di ujung dari hiatus semilunaris, dia bakal menjadi muara dari eh, dua sinus, yaitu sinus yang frontalis dan juga selula ethmoidalis yang anterior. Kemudian ada bangunan yang namanya processus uncinatus di bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian ada yang namanya hiatus nasi yang inferior. Dia ini bakal menjadi muara dari ductus nasolacrimatis yang bakal mengalirkan air mata dari sulcus conjunctivalis oculi. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus yang lain. Kenapa? Yang pertama, dia itu muaranya ada di bagian atas, lebih tinggi muaranya. Nah, meskipun ada pergerakan dari silia yang membantu geraknya cairan untuk masuk ke dalam hiatusnya itu, tetap aja karena ada gravitasi yang cenderung menarik cairan ke bawah. Jadi bakal susah buat keluar. Kemudian, sinus paranasalis itu merupakan sinus yang paling besar. Kalau kita lihat tadi kan, dia tuh ukurannya paling gede. Karena dia paling gede, bakal memungkinkan sebagai tempat masuk dan juga berkembangnya bakteri, virus, dan juga jamur atau fungi. Dan yang terakhir, kalau dilihat dari tampak lateral di sini, dia itu letaknya deket banget sama akar dari gigi molar dan juga premolar, yang mana ketika terjadi infeksi pada akar gigi tersebut juga bakal memungkinkan penyebaran infeksi ke sinus maxillaris. Makanya dia tuh lebih gampang kena sinusitis dibandingkan sinus yang lain. Nah, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.